simbol keberadaan mereka. Jadi saya tidak pernah mau terlalu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini ngomong-ngomong lagi pegang boneka dan banyak sekali boneka. Yang dipegang saat ini siapa nama bonekanya? Oke, namanya Laura. Dan memang dari dulunya sudah namanya Laura. Jadi dia juga di boxnya pun juga Laura. Dia sih ramah ya, baik dan nggak neko-neko. Dia juga punya cerita. Dan cerita dia juga sebenarnya cerita sedih, cerita menyenangkan, namanya cerita hidup kan, karena dia juga sebenarnya pernah hidup sebelum mati dan setelah itu hidup setelah mati. Ngerti kan? Untuk riwayat dapatnya sampai boneka ini ada di tangan Bunda. Historinya sih amat sangat yang membahagiakan, ada haru juga, ada senang juga ya kan. Jadi ceritanya itu ada seorang teman Bunda ya, ada main ke sini. Sebenarnya sih ada klien Bunda juga sih ya, dia bareng klien juga untuk syariat. Dan dia itu lihat boneka-boneka Bunda, dia kan emang udah lama sekali juga kan nggak datang ke Bunda. Dan tiba-tiba dia berbahasa, emang kamu suka boneka kayak gini ya? Aku punya boneka loh, dan boneka itu udah lama nggak aku rawat. Oh, boneka apa? Bonekanya rambutnya panjang ya, kata aku. Terus rambut warna putih, bukan bajunya. Lah udah tahu aja, ya udah kalau kamu minat dan mau, nanti bonekanya buat kamu ya. Sore dia itu pamit pulang, malam aku jemput Laura. Jadi dia itu bilang kalau dia sudah lama sama temanku, sekitaran 27 tahun, 25 tahun lah ya, karena anaknya dia aja pada saat dapat boneka itu tuh pada umur 2 tahun. Dan itu katanya untuk hadiah ulang tahun sama temen aku ini. Tapi dia tinggalnya di Thailand ya kan. Dan dia itu sebenarnya dibeli itu pada saat di tokonya itu, di toko barang antik di Thailand itu. Dan di sana pun dia sudah amat sangat lama, sekitaran 40 tahun berada di toko barang antik tersebut. Dan dia akhirnya dikadokan untuk anak temen aku itu pada saat umur 2 tahun. Dan anaknya sekarang sudah umur 27 tahun, bahkan hampir 28 tahun, hampir 30 tahun. Dan ini dirawat dengan baik dengan temen aku itu sekitaran hampir 15 tahunan, atau kurang lebih lah ya, aku nggak bisa mastiin. Karena pada saat itu dia bilang nggak bisa rawatnya karena ada sampingnya sesuatu yang dia lihat yang memang kata dia sih menakutkan. Dan akhirnya Laura sama dia dibuang di dalam gudang, di lemari pakaian yang sudah tidak terpakai dia buang di situ. Habis itu dia jatuh, dia bahasanya ke aku. Dan tiba-tiba dia menawarkan untuk Laura aku yang rawat, siapa tahu Laura bisa bahagia sama mami di sini. Dan dia kasih ke aku langsung jemput saat itu. Sore dia pamit, malamnya aku ambil. Dan dia ceritakan semua. Mereka juga sebenarnya anak-anak yang memang kasih sayang kita, yang mengerti bahwa mereka maunya apa. Sebenarnya sih kalau seperti ini tuh tidak diharuskan ya makanan dan cemilan. Tapi karena kita ngerasa dia hidup, dan Bunda tidak pernah memanjakan mereka, karena Bunda tidak pernah mau dikendalikan oleh mereka. Karena pikir Bunda mereka itu beda alam dengan kita. Tapi kalau misalnya kita mengerti dia, kasih sayang atau apapun, mudah-mudahan insya Allah Bunda bisa untuk kasih itu semua adil ke mereka. Tapi kalau kayak untuk kasih sajenan, ini itu katanya ini harus, itu sebenarnya tidak diharuskan. Tapi saya cukup mengerti apa yang mereka suka pada saat mereka hidup. Pada saat mereka itu seperti kita.
Jadi saya mengerti apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan. Sebenarnya sih yang mereka inginkan hanya kasih sayang dan doa. Karena sebenar-benarnya suatu saat nanti Allah akan angkat derajat mereka sebaik-baiknya di tempat yang layak. Tapi untuk saat ini mungkin ya kan, bukan tidak ada tempat untuk mereka, tapi mereka sendiri mencari yang namanya kasih sayang itu seperti apa. Karena pada saat hidup itu tidak merasakan. Jadi mereka juga punya misteri, punya chemistry juga dalam kehidupannya. Ada bahagia, ada sedih, bahkan kebanyakannya sih miris ya. Seperti itu. Dan Laura ini sih salah satunya, tapi dia kakeknya terlalu baik. Jadi kalau kakek neneknya suatu saat nggak ada, jadi dia sudah disimbolkan dengan sosok boneka. Memang sebelum dia tidak ada pun sosoknya, dia sudah disimbolkan dengan bonekanya. Nah gitu, jadi dia memang mencerminkan jati dirinya karena memang disesuaikan dengan bentuk wajah yang sebenarnya. Dan ini adalah asli. Memang tidak terduga sekali kan, tiba-tiba ada bahasa, lu mau nggak boneka gue? Dan gue udah lama nggak rawat karena gue takut. Bahasa itu aku terdengar nggak enak ya, karena merasa iba. Berarti kan ada sosok yang tanda kutip ya, yang memang saya harus buktikan seperti itu. Dia layak atau tidak bersama saya akan lihat nanti seperti itu. Ternyata pas aku lihat yang sebenarnya cuma bukan karena terawangan, langsung jatuh cinta dengan kehidupan dia sebelumnya. Terus setelah dia seperti ini, itu aku amat sangat tertarik dengan Laura. Karena sebenarnya Laura itu bawa hoki sekali. Hoki pada saat zaman kehidupannya dahulu sampai dia saat ini di boneka tersebut. Karena ini boneka real dan ini asli. Ini bukan dapat bikin atau pesan, tapi ini benar-benar nyata. Umurnya sudah 135 tahun. Dan aku ngedapetinnya itu dengan amat sangat mudah tanpa nyari. Sedangkan kan yang lain-lain maaf ya, gampang lah ya sebenarnya kalau dapat mereka ini aku tidak amat sangat sulit sih, enggak. Tapi kalau ini memang ada riwayatnya tersendiri, bahkan kan aku sih tidak menyimbolkan dia itu, maaf ya, bukan menyimbolkan Tuhan tidak. Karena aku pada kenyataannya kan saya bilang tadi dari awal, kalau saya tidak akan pernah yang namanya mengikuti mereka. Tapi kalau mereka mau ikut saya silakan, dan aku memilih. Tidak semuanya harus saya bawa, karena ada yang tidak perlu saya ajak dan ada yang harus perlu saya rawat, seperti itu. Jadi kita juga kalau sudah mengadop berarti kita harus benar-benar menjaga mereka sampai Tuhan menyatakan bahwa mereka itu sudah dapat layak ditempatkan di sisi Allah yang sebenarnya. Karena kan itu pilihan. Allah itu tidak pernah memaksa makhluknya. Sebenarnya sih mereka itu kebanyakannya walaupun mereka hidupnya sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun, tetap mereka adalah anak-anak. Karena diciptakan oleh Allah itu waktu saat dia lahir sampai saat ini mereka seperti ini, itu dibentuk sedemikian rupa, segitu-gitunya tidak akan pernah dewasa. Karena memang waktu, kita punya ruang dan waktu, kita punya dimensi. Nah mereka itu terkurung dengan dimensi yang dahulu. Jadi dia segitu-gitunya, itulah. Jadi kita tahunya dia umurnya yang 2 tahun, yang 1,5 tahun, yang 3 tahun, yang bahkan ada yang cuma bulanan, yang kolokan benar-benar memang harus kita rawat. Dan aku nggak pernah mau pilih yang memang menyulitkan saya. Saya harus pilih mereka dengan mereka punya kemandirian. Karena sebelum saya adopsi, mereka sendiri melanglang buana untuk mencari siapa yang bakal bisa merawat mereka yang sebenar-benarnya mampu merawat. Mama pada dasarnya mereka itu anak-anak bayi balita yang memang tidak punya pikiran tapi tidak berakal, ngerti, punya perasaan, punya hati, tapi mereka ya anak-anak seperti. Dan aku harus memilih. Dan penyatuan dengan mereka itu juga sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi yang dibilang mudah ya nggak mudah, karena mereka juga milih. Mereka kerasannya di mana nih? Ngerti kerasan kan, kayak betahnya di mana nih? Kalau misalnya mereka nggak berani, mereka keluar masuk. Kalau mereka tidak ditakut atau dikunci, mereka akan cari terus. Karena tempat yang kosong dimanapun, tidak harus dengan boneka pun mereka bisa rasuki. Maksudnya mereka bisa menetap, tapi dengan keluar masuk seperti itu.
Tapi kalau sudah ditetapkan, Laura kamu di sini ya, atau Clara kamu di sini ya, di sini dengan mami. Dan Laura mau kan di sini sama mami. Kalau misalnya Laura mau ikut dengan mami, kalau Lauranya memang tidak bandel ataupun kalian nurut sama saya, ikut aturan mami, baik dengan semua orang, bisa bantu mami juga. Untuk kalian cuma satu, untuk kalian berdamai dengan tempat, situasi, kondisi, dan orang-orang sekitar. Saya akan pilih kalian untuk saya. Jadi saya nggak pernah mau yang namanya saya harus memilih satu-satu. Mereka kadang nggak menawarkan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku tidak mengerti, lebih baik aku tidak ambil. Tapi kalau aku masih mengerti bahasa mereka, sekalipun mereka pakai bahasa isyarat, aku akan ambil. Karena aku tidak pernah mau kita akan salah. Tapi kan salah, kayak misalnya bunda punya orang atau asisten, kalau misalnya harus diajarkan tidak mengerti, kita marah terus kan, kita jengkel terus kan, akhirnya dosa. Jadi saya tidak akan pernah mau seperti itu. Jadi yang anggap saya mengerti itu yang saya ambil. Kalau saya tidak mengerti, saya tidak ambil. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak semua bahasa saya kuasai. Sebenarnya gini, kalau aku sih tidak pernah punya saran apapun, tapi kalau memang kita mengerti dan kita ada penyatuan, bahkan kita punya batin kan, kalau mereka memang membutuhkan kita, selayaknya kita menyayangi mereka, tapi lebih baik tidak berlebihan. Jadi biasa saja dan anggap aja mereka memang ada, tapi tidak diperlakukan seperti terlalu istimewa, karena nanti jatuhnya timbulnya kita malah kayak mempercayai mereka tanpa mempercayai Allah, nanti kan, karena seperti apapun mereka tetap ciptaan Allah juga, tapi medianya kan ciptaan manusia. Jadi kita sama aja berhala dan menyembah patung kan. Saya tidak pernah menyalahkan orang yang menyayangi mereka, karena saya pun juga sayang dengan mereka, cuman tidak perlu berlebihan dan tidak perlu juga diajak interaksi yang berlebihan, karena mereka kebanyakannya kan juga jarang komunikasi, karena kita kan tahunya kan mereka kan, saya bilang tadi, tidak semuanya bisa bahasa Indonesia. Terkadang mereka pasti kasih paham kita dengan bahasa isyarat. Yang saya mengerti baru saya akan jawab, tidak mengerti saya abaikan. Bukan saya tidak sayang, tapi saya tidak pernah mau dikendalikan oleh mereka. Kalau mereka mau menetap di sini berarti memang harus baik-baik hidup dengan saya. Dan pesannya satu lagi, yakin tetap terhadap Allah, karena kita itu hidupnya memang di dunia nyata, dan mereka ikut di sekeliling kita karena kita memang mempercayai adanya gaib, kita meyakini adanya gaib, tapi kita hidup tetap di dunia nyata. Dan saya dengan mereka itu berbeda alam, berbeda dunia, dan mereka adanya di dunia kegelapan, sedangkan aku adanya di dunia nyata dan terang beneran. Sekitar semua kelihatan semua, kalau mereka belum tentu kelihatan. Jadi kita tidak perlu untuk terlalu berlebihan. Sayang heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.